Assalamualaikum.
yang dapat memfasilitasi penetrasi pelarut ke dalam bahan baku dan mempercepat ekstraksi zat aktif. Teknologi perkolasi ultrasonik ini juga dapat meningkatkan kelarutan zat aktif dan mengurangi waktu ekstraksi. Selanjutnya ada perkolator MAE atau Microwave Assist Extraction. Nah, ini melibatkan penggunaan gelombang mikro untuk memanaskan bahan baku dan juga pelarut. Pemanasan menggunakan gelombang mikro ini dapat meningkatkan laju ekstraksi dan mempercepat proses perkolasi. Kemudian ada perkolator elektrokinetik, ada perkolator bertekanan tinggi. Selanjutnya ada perkolator SLE yaitu Solid Liquid Extraction. Nah, ini melibatkan penggunaan partikel padat sebagai media ekstraksinya. Teknologi SLE ini dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi dan memungkinkan pemisahan zat aktif dengan kontaminan atau senyawa lain yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada perkolator otomatis. Kita masuk ke contoh-contoh pengembangan ekstraksi perkolasi yang ramah lingkungan. Pertama ada penggunaan pelarut ramah lingkungan. Nah, contoh pelarut yang ramah lingkungan dapat digunakan yaitu pelarut berbasis air seperti air superkritis atau air bertekanan tinggi. Dengan penggunaan pelarut berbasis air juga dapat mengurangi penggunaan pelarut organik yang berpotensi berbahaya dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan limbah sebagai bahan baku. Contohnya limbah pertanian seperti kulit buah atau sisa tanaman dapat digunakan sebagai bahan baku dalam ekstraksi perkolasi. Dengan memanfaatkan limbah ini, maka dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga ada penggunaan energi terbarukan. Misalnya, menggunakan energi surya ataupun energi biomasa untuk memanaskan pelarut atau menjalankan perangkat perkolasi. Dengan menggunakan energi terbarukan ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala dan tantangan dalam proses perkolasi. Terbagi menjadi 3, yaitu ada kontaminasi, kestabilan zat aktif, dan pengendalian kualitas. Yang pertama, kontaminasi, itu ada fisik yang terdiri atas debu, serpihan bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya, kimia, yaitu ada pestisida, logam berat, dan lain-lain. Mikrobiologi, contohnya bakteri, virus, dan juga jamur. Kestabilan zat aktif, yaitu ada degradasi termal, merupakan proses perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bahan herbal atau suplemen akibat paparan panas yang tinggi. Lalu ada oksidasi, di mana proses senyawa atau zat bereaksi dengan oksigen dan oksidator lainnya. Yang ketiga ada hidrolisis, yaitu proses pemecahan senyawa dengan reaksi kimia yang melibatkan air. Dan yang terakhir ada fotodegradasi, yaitu ada proses degradasi atau kerusakan senyawa kimia disebabkan oleh paparan sinar matahari atau radiasi ultraviolet. Selanjutnya, pengendalian kualitas terbagi menjadi 3, yaitu variasi kualitas bahan baku, kestabilan zat aktif, dan kontaminasi. Variasi kualitas bahan baku yaitu bahan baku yang digunakan dalam perkolasi dapat bervariasi dalam kualitas. Dan kestabilan zat aktif yaitu adalah beberapa zat aktif dalam bahan baku herbal atau suplemen dapat mudah mengalami degradasi atau perubahan struktur kimia karena proses perkolasi. Selanjutnya ada kontaminasi, yaitu adalah proses perkolasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bahan baku yang terkontaminasi mikroba atau bahan lainnya. Bahan baku untuk perkolasi. Nah, bahan baku untuk perkolasi ini dapat kita gunakan tanaman obat, rempah, obat-obatan, dan bahan lain seperti biji, buah, dan sayur. Syarat bahan baku. Yang pertama, ukuran partikel yang sesuai. Bahan baku harus memiliki ukuran partikel yang sesuai, yang dapat memungkinkan ekstraksi perkolasi yang efisien. Syarat yang kedua, kompatibilitas dengan pelarut. Bahan baku harus kompatibel dengan jenis pelarut yang digunakan. Syarat yang ketiga, kadar air sesuai. Nah, bahan baku tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu lembab. Kadar air yang tepat memungkinkan pelarut untuk mengalir melalui bahan dengan baik. Dan syarat bahan baku yang terakhir, tidak bereaksi dengan komponen perkolator. Nah, baik dari bahan baku ataupun pelarutnya tidak menyebabkan reaksi kimia
atau fisika dengan bagian dari perkolator. Karena jika bahan baku ataupun pelarut bereaksi, itu akan mempengaruhi kualitas dan keamanan dari ekstrak. Kelebihan teknik perkolasi. Yang pertama, tidak terjadi kejenuhan. Hal ini terjadi karena dalam perkolasi, pelarut terus mengalir melalui bahan baku secara terus-menerus. Ini memungkinkan proses perkolasi berlangsung secara efisien dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kejenuhan pelarut. Kemudian kelebihan yang kedua, meningkatkan difusi. Nah, dikarenakan dalam proses perkolasi, pelarut mengalir melalui bahan baku secara terus-menerus, hal ini membuat kontak yang lebih baik antara pelarut dan bahan baku, sehingga dapat meningkatkan difusi senyawa-senyawa aktif dari bahan baku ke dalam pelarut. Kelebihan yang ketiga, efisiensi ekstraksi. Dalam perkolasi, waktu kontaknya lebih lama dibandingkan metode lainnya, sehingga memungkinkan senyawa aktif lebih banyak terlarut dalam pelarut sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi. Kelebihan yang keempat yaitu fleksibilitas pelarut. Metode perkolasi memungkinkan penggunaan berbagai jenis pelarut sesuai dengan karakteristik bahan yang diekstraksi dan senyawa aktif yang ingin diekstraksi. Selanjutnya, kita masuk ke kelemahan teknik perkolasi. Yang pertama, waktu ekstraksi lama. Yang kedua, kontak tidak merata antara sampel dan pelarut. Nah, jika bahan baku tidak terdistribusi secara merata di dalam perkolator, maka kontak antara bahan baku dan pelarut tidak merata. Kemudian, kelemahan yang ketiga, pelarut yang digunakan lebih banyak. Kelemahan yang keempat, adanya resiko cemaran mikroba. Nah, ini terjadi karena perkolasi melibatkan kontak yang berkepanjangan antara bahan baku dan pelarut pada suhu yang mendukung pertumbuhan mikroba. Oke.